بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله القوي القادر الولي الناصر اللطيف القادر الباطن الظاهر الأول الآخر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر وارحم وأيد نهضة الله في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وعلى من نفع بعلومه وبعلوم الشيخ وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. وحكمة ذلك التمرين على العبادة ليتعودها فلا يتركها. وباحث الأزرعي في كلب صغير كامل نطق بشهادتين أنه يؤمر ندبا بالصلاة والصوم، يحث عليهما من غير ضرب ليألف الخير بعد بلوغه، وأن أبا القياس ذلك انتهى. Ma'imami binatuan bapak-bapak, seluruh hadirin jamaah majelis ilmu, serta seluruh masyarakat jamaah si merenungkan Ramadan dengan balik. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat ridha maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita tetap dalam orang-orang yang dikategori baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan nanti lupa berselawat lagu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat, mudah-mudahan langan dunia itu bermakna, langan dunia itu berjamaah. Mudah-mudahan sampai era turun pada masyarakat itu berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kelanjutan kajian di Tanah Arab sampai bahasan bahwa dianjurkan memukul anak yang sudah sampai umur 10 tahun bila ia masih enggan melaksanakan sholat dan puasa. Tentu dengan pukulan yang mendidik, bukan dengan pukulan yang menyakitkan, apalagi dengan melukai. Lalu pertanyaannya, apa hikmah sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak yang 10 tahun itu dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan bila ia malas apalagi meninggalkan sholat atau meninggalkan sebagian dari rukun maupun syarat sholat. Apa maksudnya? Wa hikmatu zalika tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukaha. Hikmah langan pembiasaan langan oleh mulai langan umur itu tun 10 tun supaya anak itu terbiasa mijak malas pada saat dia tua, mijak abot pada saat dia tua. Karena memang jangankan anak kecil,
Orang tua saja masih lega tu malas, masih lega tu abot. Apalagi tahu dia, itu lokak dia. Bukan sudah datang rasa abot, rasa malas. Ya. Kelas didorong dengan rasa ngantuk. Nah, oleh karena perlu kaji ingatan bagaimana ulama ini menuntut satu, bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak melelahkan. Semua pekerjaan itu melelahkan. Semua pegawaian itu melelahkan. Pegawaian atau pekerjaan yang melahirkan dunia saja, sebagian akhirat, sebagian dunia, itu aja melelahkan. Apalagi pegawaian akhirat. Pasti melelahkan. Pasti butuh pengorbanan. Apalagi pegawaian akhirat. Pegawaian dunia itu lelah. Apalagi pegawaian akhirat. Dan katu meraus lepal jama-jama bahkan. Wana hadirin rahimakumullah, bahwa Al-Quran ini datang ke tengah-tengah manusia kita hari ini, datang dengan redaksi, dengan percakapan yang cerdas, datang dengan redaksi, dengan percakapan yang seluruh lapisan masyarakat mengerti. Walau orang itu tidak sekolah, pasti mengerti bahasa Quran, pasti becak menerima redaksi yang disampaikan Quran, yang disampaikan nas Al-Quran. Karena Al-Quran tidak berbicara hal yang tidak nyata. Semua yang dibincangkan Al-Quran, langan Bismillah sampai An-Nas, itu semua adalah perkara nyata dan perkara yang akan menjadi kenyataan. Contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yantiqun. Ada satu ayat, nanti akan datang satu masa pada seluruh manusia di mana manusia tidak punya hak bicara, di mana manusia tidak punya hak untuk mengajukan alasan-alasan, di mana manusia tidak punya hak kemudian mulut ini untuk membela dirinya, kecuali pada hari itu adalah hari orang dibalas pekerjaannya, pekerjaan baik, baik, pekerjaan buruk. Ini nyata-nyata. Sekali lagi, semua yang dibincangkan, semua yang dihabarkan oleh Al-Quran itu adalah nyata dan akan menjadi kenyataan. Tidak ada sesuatu yang tidak nyata atau tidak akan dialami oleh manusia. Redaksi Quran semuanya nyata. Nah, kalian percaya pada orang. Maka untuk memudahkan manusia ini mengerti dan yakin terhadap Al-Quran, kan Al-Quran kan pedoman hidup. Apa aja Al-Quran, apa aja cerita Al-Quran, apa aja informasi yang Al-Quran saya nak terima, nak dit. Maka Al-Quran menggunakan bahasa si kemeri manusia, yang disenangi oleh manusia, yang mana manusia berinteraksi dengan itu, dengan kesehariannya. Contoh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Jadi semua manusia ini suka berbisnis. Di dalam bisnis itu manusia mencari untung, maka manusia ini suka untung. Sampai-sampai Allah pun menggunakan redaksi Al-Quran ini dengan redaksi bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim.
Wahai manusia, maukah engkau aku tunjukkan sebuah bisnis yang tidak mengenal rugi, bahkan menyelamatkanmu dari ancaman, dari siksaan yang menyakitkan dan menyedihkan. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasulih, mengimani Allah dan mengikuti jejak Rasul secara konsisten, secara istiqomah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri. Redaksi ini adalah redaksi bisnis. Redaksi ini redaksi bisnis. Dan karena manusia ini sering dia abot, sering dia malas, lalu ada datang lagi redaksi Quran, menginformasikan, memberitahu bahaya bahwa manusia memang suka kelupaan diri. Contohnya, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan suka lupa, suka lali. Lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan besok kelalaian manusia, kemalasan manusia di akhirat itu akan diakui oleh manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan Allah taala, Allah datang ini Quran, wahai manusia, bahwa besok keadaan manusia itu di dunia ini banyak yang lalai. Nah, orang-orang lalai, orang-orang malas ini besok diceritakan oleh Al-Quran, Allah yang menceritakan redaksinya itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan diakui oleh manusia itu. Hadirin rahimakumullah, maka ya berhati-hati telas. Ya, tentu dengan kehidupan yang santai sudah, tetapi ya memikirkan akhirat, berbuat untuk akhirat kah? Coba minimal sama ke dunia. Kita ini manusia ini tidak pernah lepas. Dia bagaimana dia hidup enak, bagaimana dia sawahnya, tanamannya baik, hasilnya sempurna, bagaimana bisnisnya ini baik, bagaimana bisnisnya berkembang, dia cari celah, bagaimana kemudian peluang-peluang bisnisnya bisa berkembang dengan baik. Para petani bagaimana caranya cari pupuk yang kemudian tanamannya bagus. Semua begitu. Coba yang secara suadab dipikir akhirat, ya insya Allah ya senyaman-nyaman lah. Coba bagaimana yuk akhirat tebalong, amalan tebalong, terus istiqomah, bijak lu rasa abot tuh, ambil lu rasa abot teh, menghadap pulauan, menghadap kesembiasan diri. Amun kadap tuanu, insyaallah nyaman. Maka karena itulah jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah mengerjakan akhirat ini. Sebagaimana kita hampir-hampir tidak pernah merasa lelah mengerjakan dunia ini. Lelah hari ini, ya besok bangkit lagi. Soklah adab tugawan akhirat. Jangan sampai kita besok menjadi golongan orang yang terlalu lelah dan berlelah-lelah di akhirat. Maka saat ini lawanlah rasa lelah ini untuk akhirat. Ya semua kalangan itu merasa, coba sebayangan. Ya para tuan guru, para masyayikh, ya Allah. Seton tuan guru adanan kabruk 3 bulan kedingin. Nah, tapi terus mengaji, terus mengajar. Oke, nakang lulus selama 3 bulan. Kayak kakak kan? Ya ada peranan kurus. Artinya sekalipun begitu beliau tetap
ya ngaji, mengajar, cuma dilarang keluar aja di area pondok. Nah kanggo tuh, kalau ada rasa lelah, lawan rasa lelah, lawan rasa lelah. Kalau ada rasa bosan muncul, lawan. Nah ini kan kita bertarung dengan diri kita sendiri. Ini lihatlah bagaimana ulama ini, ya Allah, mendidik anak kecil ini dengan telaten. Wa bahasal azra'i fi sagirin kafirin nataqa bisyahadatain. Imam Al-Azra'i pernah membahas tentang seseorang anak kecil kafir yang sudah mengucapkan lafaz syahadatain. Kata Imam Al-Azra'i, annahu yu'maru nadban bis-shalah. Jadi anak kecil kafir yang sudah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, itu kata beliau, di sisi beliau sunnah, diperintahkan dia, dibiasakan dia untuk mengerjakan salat dan puasa, bis-salati was-shaum. Tahu ada yang kafir, maka sudah, kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, perintah dia salat. Yuhassu alaihima min ghairi darbin. Tentu memerintahkan bagi kedua orang tua itu tanpa memukul yang menyakitkan. Umur-umur itu 10 tahun. Kenapa demikian? Liya'lafal khaira ba'da bulughi. Pembiasaan sampai ada pemukulan, sampai ada ditakut-takutkan anak kecil itu, supaya dia terbiasa dia mengerjakan kebaikan sampai baliknya. Nah, sampai umur hayat, sampai umur ya sudah mimpi bagi laki-laki. Wa anna abal qiyas zalika intaha. Sekalipun sebagian ulama membantah tentang qiyas sunnahnya, pendapatnya Imam Al-Azra'i, memerintahkan, mengajarkan anak yang kafir tadi itu sholat, yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Ada sebagian ulama juga, tidak sunnah, cuma sebagai latihan. Wajibu aydan ala man marra nahyuhu anil muharramat wa ta'limuhul wajibat wa nahwaha min syara'i'iz zahirati. Berkewajiban juga bagi kedua orang tua untuk melarang anaknya, mencegah anaknya yang umur 7-10 tahun dari perkara-perkara yang haram. Oh, ini haram, jangan minum. Ini haram, mencuri haram, mengambil orang milik orang lain haram. Wa ta'limuhul wajibat, dan mengajarkan dan mengingatkan anak-anak ini apa kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang beriman ini. Wa nahwaha dan hal-hal yang serupa min sa'ir syara'i'iz zahirati, dari seluruh ketetapan syariat yang nyata. Walau sunnatan, sekalipun perkara-perkara sunat, bukan hanya perkara-perkara haram, perkara-perkara yang wajib, sampai hal-hal yang sunnah pun wajib wajar tawaden kasiwakin, seperti menggunakan siwak, ya, inda istayqidha min naumihi, telah bangun tidur, kemudian bila mulutnya berbau, apabila hendak sholat, ya sikat gigi lah. Apabila digandeng keduanya, ya tambah bagus. Itu anak kecil. Wa amruhu bidzalika, dan perintahkan dia kalau sudah diajarkan ini haram, ini yang wajib, ini yang sunnah, dan perintah dia anak itu. Ya Allah, betapa ulama ini mengajarkan soal nadid. Narafihin kan? Kahin kan darah-darah pedeser, bersalam-salam gini, tak mati. Walaupun nadid, kehidupan yang tidak pernah ada hentinya. Makanya ulama ini anak kecil melelahkan nih, apa-apa tuh galau lelah. Setunun bila galalu selelah.
senyaman-nyaman ruku ke Tuhan. Lega menyesalah ruku, benar. Menyesalah lelah ruku, coba enggak nak tunggu sah. Nak beli seruku, langan sup seruku, jak sebetlah. Benar. Senyaman-nyaman. Siapa Tuhan Haji Samin? Apa paling kalbat sekakan tabe? Dayar. Agak sekakan dayar langan sup nih. Dapat rai-rai nih. Bayarot terus kan. Eban siapa Tuhan Haji syukur apa paling kalbat nih? Anu nikmati coba apa? Mancing. Agak coba sama mancing monono serupi nono sengeruku nono samangan. Langan sup nih semancing coba memerian Pak. To maghrib to sa game mah. Nono ngupi kalebat kan? Sekalebat coba. Secobaan dua petang coba. Lelah kan? Mana anu kalebat sagawe ini. Ampun tuh nikmati langsung dunia kan? Apalagi ini akhirat. Nikmatnya besar. Ganjaran rea, upah rea, nak nikmati tukun alam yang tidak pernah ada habis. Ya lelah itu macam-macam, lelah fisik, lelah remenok, lelah fitnah, macam-macam. Misalnya ini yang pengurus masjid ini misalnya, lega fitnah. Contoh misalnya, sampai belangan bisnis mazanis, sumbangan dengannya akan jadi bendahara, so jadi modal, mungkin. Lelah yang kaji maksud, nono langsung peduli dengan ucapan manusia, karena ya ingin tutelas kan Nabi beling, munat buya selebih kelebat manusia lah kodita dan so ingin cita-cita aneh. Kalau mau buat orang suka semua sama kita itu cita-cita aneh, tidak mungkin sampai. Bapak lagi untuk gawe akhirat. Ya sama halnya Rasulullah SAW juga sudah mengatakan bahwa noya manusia atau tidak ada manusia yang selamat dari ucapan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan innal insana khuliqa halu'a. Ini manusia ini suka guyon, suka berkeluh kesah. Dan juga manusia ini suka bicara yang mendatangkan keresahan-keresahan pada diri orang lain. Maka mun sonat kanu nya betullah mutlas. Pokon tugawe no lurus bapak pali. Pananono sampai itu merubah penghormatan tinggal. Lelah. Apa kembali ngupis ya? Kembali. Nah coba nak kalbat. Nak sebeli senarsip katuan. Coba sengupi sember coba. Ngupi ben. Nak pia kaji ben biasa kopi katuan. Oh kopi ni campur ni. Coba nak coba pantu saya coba. Lelah kan? Hanya satu pekerjaan di dunia ini, selelah-lelah itu semakin lelah semakin nikmat, semakin lelah melahirkan kebaikan, semakin melahirkan kenikmatan. Apa? Ibadah. Maka jabatlah ibadah. Jangan karena lelah lalu berhenti gawe ibadah, lalu berhenti dia berjuang. Hanya satu pekerjaan, semakin lelah semakin nikmat, semakin lelah semakin datang terang benderang, yaitu apa? Akhirat. Coba sembahyang tahajud, Allahu Akbar. Jaki sebulan dia rajin, bulan nar nongkak sembahyang tahajud. Terus bergawe mengisalah terus semakin terus bergawe. Kenikmatan itu di situ. Dia akan itu ketagihan.
Di akhirat ini semakin lelah, gawe terus. Ah. Semakin lega fitnah, semakin lega cobaan terus. Nanti akan nikmat. Nanti akan ketemu nikmat. Sama juga, lalu kemudian ini menjadi inspirasi para pebisnis, para petani. Ya misal pebisnis misalnya, bro rugi saya, betul lah ini asatin terus. Karena apa? Kemudahan itu tidak akan terbit, dia tidak akan muncul dia sebelum orang itu lelah. Sebelum orang itu merasakan rasa sempitnya, tidak akan pernah datang kemudahan itu. Itu maksudnya kaidah fiqhiyah itu al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan. Contoh, ngomong lelah gawean mako, maka datanglah masa untung, maka datanglah masa panennya. Apa-apa, mau kita belajar terus saja, belajar, lama-lama, oh Allah ajoin. Sama dengan ibadah juga begitu. Itu maksudnya al-masyaqqah tajlibut taisir. At-taisir, kemudahan itu tidak akan pernah dia lahir, dia datang, dia timbul sebelum kita mengalami kesempitan. Nikmat ibadah yang hakiki itu tidak akan pernah dia hadir menotullah gawe. Beberapa juga bisnis menoman lelah, kau sudah aku tegawe kau macam kiri kanan sampai Allah sedang menuntun dia mana engkel, mana cocok yang baik. Sama juga yo tu bisnis laku akhirat. Gawe nebejak bosan apa paling kuat isingin kan kau sudah sadar bahwa hidup ini adalah ujian, cobaan. Maka kita diuji oleh sekeliling, jojok lah diuji teh. Tetangga kiri kanan, keluarga, memenuh tu kenal ilmuwan ni datang tu orang-orang terdekat kita yang menguji. Kan tu sadar kan bahwa kita tu sanggup diuji itu. Liya beluakum, kamu diciptakan hidup dan mati ini supaya kalian diuji. Tuan diri diuji itu konang tu menghindar. Itu sampai anak kecil begitu, sampai sunnah. Wala yantahi wujub ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan. Bagi kedua orang tua tidak terhenti kewajibannya untuk mengingatkan anak-anaknya itu tentang kewajibannya sholat, puasa dan yang lain-lain sampai dia balik yang cerdas. Lega tu ada yang balik, dia bukan orang nonton papa. Sampai dia balik usia matang yang cerdas. Karena orang tua kemudian tidak mampu mengajarkannya, maka ada sekolah, ada guru yang mengambil tanggung jawab orang tuanya untuk mengajar anaknya. Sebab kewajiban orang tua ini sampai tidak terhenti dia sampai dia balik illa bibulughihi rasyidan, sampai masih kasemet pun noman pintar gawe ibadah no kanggo orang tua noman lepas kewajiban orang tuanya. Namun tak sudah pintar aja, sudah jangan lepas tanggung jawab orang tua. Kawan, wala yantahi wujuba marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan. Kewajiban orang tua itu tidak terhenti dia tentang kewajiban sholat, puasa dan yang lain-lain, mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang fardu, semuanya sampai dia balik, dan balik itu rasyidan, harus cerdas. Balik noran semet, noran biru jari, bekonang nama nonton papa.
Ya kalau sekarang kan ada sekolah. Nah, di sini disinggung wa ajruhu ta'limihi dzalika kal Qur'ani wal adab bimalihi thumma ala abihi thumma ala ummihi. Untuk menggaji guru yang mengajarkan yang demikian itu, kalau dia pemuda, anak balik yang sudah berpenghasilan, ambil dari hartanya. Kalau tidak ada, ambil dari harta bapaknya. Summa ala ummihi, kemudian ambil dari harta ibunya. Orang tua yang tidak berkemampuan, no mampu ya ajar anak halal haram mana wajib isu dengan ajar. Maka upah entau si baik ajar ajar Quran, ajar adab, mana yang wajib, mana yang sunnah, upah dia dari mana? Meluk pada kalau dia punya harta ambil dari hartanya. Kalau tidak ada, orang tuanya berkewajiban memberikan upah orang yang mengajarkannya. Ya Allah. Wong kaji jangan kaji upah pompes. Penting rajin dia orang. Ya, penting rajin orang. Rajin, pacu, bagus adabnya, ingatkan. Ya. Bahkan kan kaji yang menggaji guru yang mengajarkan penting pacu. Pacu, rajin. Ini kewajiban orang tua. Sudah tutup bisa kan? Tambihun. Ingat-ingat keperingatan. Zakaras sam'ani fi zawjatin saghiratin zati abawain anna wujuba ma marra alaihima fazawju wa qadiyatuhu wujubi darbiha. Telah disebutkan oleh Imam As-Sam'ani tentang seorang perempuan yang masih kecil tetapi berstatus sebagai seorang istri, sebenarnya masih punya kewajiban. Misalnya ada orang menikah umur secara Islam kan, secara undang-undang kan tanggal 9, umur 19 tahun, laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Kalau mengambil secara fikihnya, orang boleh menikah, muka sudah haid, muka sudah balik kan kok menikah secara fikih. Ya, tapi kalau hukum di Indonesia itu terlarang dan pidana. Tapi kalau tu bacakan Imam As-Sam'ani, ini Syekh As-Sam'ani menerangkan begini. Kalau ada anak perempuan masih kecil, umur 10 tahun, umur misalnya 13 tahun, tamat SD langsung merari, ini sebenarnya masih tanggung jawab orang tuanya untuk mengingatkan semua perkara agama. Maka kalau dia sudah menikah, maka kemudian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab suaminya. Bahkan suaminya berhak dia memukul istrinya yang lalai. Tentu dengan pukulan yang mengenakkan, jangan dengan pukulan yang menyakitkan. Jangan sampai mukul. Jadi muka sudah lo tawaden, maka hebat kalau kalian ni. Ya, muka sudah merarinya tanggung jawab berani. Itu perisop. Menio aja nih, bela urusan. Kuka, mentolo kalian ni. Kelebat kita tawaden merari. Nak pecat-pecat bagai ya, sepayu-payu bagai nak pecat. Dia tidak berpikir dunia, enggak pecat-pecat bagai. Selesai tanggung jawab cerita, apalagi tawaran sebaik lelah berjaga. Ini prinsip hebat. Itu cara agama. Onang yo aja nih nalagan. Eteh kiri kanan macam. Maka kaji apa sih? Ya kaji praktekkan. Mentu merari nipah ke ujib. Kan kaji jadi wali kan. Selebih soalnya. Lebih orang soal ini masih tu belinya menoman nimnya apa nak tangan kita ayat senang sebaik agak becat dah kan suruh masih ujib telas terlalu balik tu baik nak tuan nanong harus belu-belu nak angkot terus kepeng ampolo waktu so masih mami murad masih telasnya datang bimbang belu-belu agak
orang ngatuan milo mu turasa sanat beli buku bekan nartuba angkan pial 1,5 juta ada pun pial. Ini apa artinya? Bahwa orang tua yang sekarang ini juga apa sih ini lupa kepeng anak merari pian api suka angkat pian, dan banyak kejadian. Contoh misalnya Dita kan sudah bertugas begak lek pun KUA langan tahun 2000 Februari tahun 2011 sampai debit yo urus bapak-bapak. Ya Allah, namun kasudah kepeng jadi undang-undang misal lo kak tu dit 40 juta konsultasi Dita darat bau kurang mana masih pun gerung jaga we soal kalian motif dunia, motif akhirat, tujuan akhirat nenek aku perbeno ke anak nih kuah badak dijak ayam apa 3 bulan besar-besarlah ya kan. Nono jojo itu biarkan senak sebaik anak itu biasa senak sebaik anak sadar olah piala ini sekat juta sampai jual bangkat lo padaran mengapuk kan siapa beli kakak raja semua siapa beli kan sampai kaji be nurus apa sih ini lo masalah buku beka kaulah ate masih nyewa tu pun tuba aja lalu pun yo senatang tutupi siapa tu no tahu kaulah salah lah suka majak besai be bayi siar orang dengan bapak pi penoya tu semalam betul lalu pun goyo kupi lulus Allah ya. Mahal banget toben dari Ustaz ya. La ilaha illallah. Berat. Hebat para Ahmad mahal bangkat tode ke bangkat raya menak ton kena saya. Ya Allah. Jadi ini mino hilang arah menjadi manusia. Coba bayangkan dunia. Berdapit yo noya kan. Padahal sila bembe jantan solah yang penting apa sih ini yang penting harap bertanggung jawab insyaallah keluarga ke aman ya. Kita sudah dalam desa kan dalam desa kan mahal ni kan mau apa so ampok tu dalam desa ka amun tahu sebayi ja abot begitu anak mereka luar bermain ukuran ne kurang jaron no gamen lo bau lo jodoh to kun ka jana ka kun ka biaga adab ya artinya betapa sederhananya masyarakat desa ditangka pokok lo tu bertanggung jawab jaga sama-sama ditambah ya was karena memang apa sih ini ya karena mungkin pelajaran saya dua sudah melalui luar nih noya belum pedit padahal kan tidak semua cuma akan karena trauma lah. Nah ini dunia muka sudah pagoyan akhirat campur-campur dunia noleh campur-campur akhirat campur dunia noleh yang fokus akhirat ya insya Allah akan melahirkan dunia fokus saja akhirat yuk kaji katuan lo anak sebaik kan pokok janji tanggung jawab dunia akhirat kamu gantikan saya besok di hadapan Allah enggak besok aja no lah kalau apa mobil lo berdua gampang dunia ini penting ada yang bertanggung jawab dunia akhirat enggak naling selamat akad nikah anak kaji satu atau dia datang satu permintaan saya sejak kamu datang ini saya akan iakan bertanggung jawablah dari ujung kaki sampai ujung rambutnya di hadapan Allah tentang titipan Allah ini. Kamu Ulang dita aja no. Nar kaji nar sejuta nar.
No, nah lega-lega penting bertanggung jawab di akhirat. Mana buya-buya lega masih. Mana kan? Lengan cerita kan? Nasok lah, so potong ngaji buka. Misalnya, ya memang amun lo jan sangat balok, bukan barang noya ibu ya kan? Ayo barang noya, mun lo kan? Nasok kan nasok, ya mari tulus, tulus. Akhirat jatuh bawa asing, ya sebab dunia kakak sudah tunduk. Coba bayangkan, no? Kakak sudah dibayar jamaah-jamaah dengan Allah Taala. Ya. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Manusia, bumi dan langit ini sudah aku tundukkan. Bumi dan langit ini tidak aku berikan dia terlalu liar sehingga kamu nyaman di dalamnya. Nah, nyaman di dalamnya. Sebab bahan bakar lang kun bumi ke masih kan lu api kan, kun bom masih lu api. Misalnya kat lelah kat jenuh yo ya biak kopi merokok terus ya, kecuali santri. Kecuali santri masih sekolah nggak boleh dia merokok. Besok kalau saya temukan atau ada saya sudah dapat beberapa bagian cerita. Besok kamu sering pondok saya pintang-pintang kamu. Saya sudah dapat informasi. Artinya ya hidup di dunia bahasa nikmati non rasulullah pokok gawe akhirat sebagaimana sia nongka sajeri nongka seralah gawe dunia kan. Lo ujian ya terima. Terakhir sarraha Jamalul Islami An-Nawawi sarraha Jamalul Islam Al-Bazri qala shaykhuna wa huwa zahirun illam yakhsha nusuzan wa atlaqa Zarkasi an-nadbu. Apa singene ada seorang ulama yang bernama ini guru kami kata di sini bahwa kalau sampai tidak takut akan nusus maka secara mutlak hukumnya sunnah. Tu paksa naga meleng kau kalung rempak-rempak nah bila perlu pugut senenek mana sampai subuh pugut. Dapat tu serampek nih ya. Pugut senenek susah tajud. Amun no tu khawatirnya nusus. Nah melawan lah, nah ingkar laku dita sebagai suami. Sunnah tu paksa senenek atau sebaik sembahyang. Saling paksa, saling suruh. Sok kenan tu benerane bukan hanya tu benerane kai papa lu pakai mati maku kau binjagan so sebeka aku sebeka sok jadi modal ini papa perkara ibadah bang saling suruh saling paksa. Tinggal senenek nih kajian berikutnya terutama lah ke bab baru wa awwal wajibin hatta alal amri bis salah kama qalu alal aba summa ala man marra ta'limuhu ay al mumayyiz anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinati wa mata biha. Jadi awal mula kewajiban bagi diperintahkan sholat itu bagi anak-anak itu adalah umur 7 sampai 10 tahun dan kewajiban orang tua untuk mengajarkannya sebagaimana yang sudah disebutkan yang lalu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bu'isa di Makkah, diutus di Makkah, wa wulida biha, Nabi lahir di Makkah, dilahirkan di Makkah, wa dufina bil Madinah,
dikapankan atau dikuburkan di Madinah, wa mata biha, dan mati di Madinah. Bahwa Nabi SAW wafat di Madinah, makamnya juga di Madinah. Faslun fi syurutis salati, asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Wa qudimatis syurut 'ala al-arkan li'annaha aula bitaqdim. Insyaallah kita sudah sampai tentang syarat salat, ya. Sampai dengankah Allahu a'lam bishawab. Selamat tutup sanglok perketuanan saya dua masih bang. Bang pejas. Oh iya. Baik. Terkait tauloka lah, kurang sehat. Bagi yang sakit, dia punya uzur, maka dia tidak kena kewajiban untuk sholat Jumat. Sholat di rumah, yakni sholat zuhur diganti dengan sholat zuhur. Yang kedua, bagaimana kemudian sholatnya orang yang sakit, kencing atau bahkan beraknya tidak putus-putus. Yang pertama dilakukan adalah ternyata memang itu sakit, penyakit lah kan. Bagaimana hukumnya orang yang kencingnya terus menerus atau bahkan ngetain terus menerus, wudu dia lalu pakai pempes, sekalipun dia tetap keluar kencingnya, keluar beolnya, sah sholatnya karena itu penyakit. Dan wudunya hanya berlaku satu waktu. Misalnya dia sholat zuhur misalnya, lalu kemudian sembahyang, kencing nih ai pemek nih noka betela-tela, kotoran pun noka betela-tela karena penyakit misal. Artinya betela setengah menit lu saya potek, betela setengah menit lu saya potek lah, kan? Maka pakai yang pempes. Nah, yo lo pempes kan, jangan pempes bayi sampai pempes dewasa yo, sudah lo, maka gunakan pempes dan sah sholatnya. Sama halnya seorang perempuan yang mengalami darah istihadah. Misalnya masa haidnya perempuan 6 atau 7 hari, biasa rata-rata 7 hari, kemudian paling banyak 15 hari. Lewat 15 hari mandi bersih. Kalau masih keluar darahnya hari yang ke-16, maka tetap dia sholat wajib dan sah sholatnya sekalipun darah keluar dari parat perempuan. Sama halnya seorang laki-laki misalnya pemek narwa lus kan, narwa betlah meme suakali setengah menit lus pemek dan dinyatakan oleh dokter dia sakit, dia ada sesuatu di kantong kemihnya atau salurannya, maka pakai pempes, sah sholatnya dan wudunya hanya berlaku satu kali sholat, satu waktu. Jelas kan? Ini artinya betapapun keadaan tu no kanggo tu betelah sembahyang, no kanggo tu izin sembahyang, nah kanggo ndak ada uzur yang menyebabkan sholat itu berhenti dilaksanakan. Mana los apa singin nih pemek terus menerus karena menurut dokter itu selang, sekalipun pakai yang selang sampai lo ya penyakit kan kamu kayak Islam los pemek pemek, maka wudhu lah. Kalau dia wudhu Islam biasa Allah, sekalipun nitik pemek nih kan lo kipian selang kan sholat saja. Karena pakaiannya harus suci genting pakaiannya. Mempemek nitik yo selangkan lo kan tetap dia sholat. Allahu Akbar. Wudu seperti biasa. Kalau tidak bisa wudu ya tayamum.
Segitu beratnya sholat. Sekali lagi, bahwa tidak ada penyakit yang menyebabkan lalu sholat itu menjadi boleh untuk ditinggalkan. Agar nar betul keadaan naga kali-kali. Sepanjang mampu tu gawe. Allahu Akbar. Kau baru kan ente nar sekali-kali tu anak nagai. Padahal ngerawas dia nak kreak ling ngerawas kena sembahyang kan. Kering kenentek ke me pun ada bahaya. Enggak ada penyakit kecuali kemudian no tu sadar diri alias koma lah kan. Mun masih aktif babak tu ngerawas, masih aktif mata di mentuli alias tu bau ulah ngerawas, tetap sholat. Apalagi sekedar anu pajas misalnya lu SPM na robot telah tetap selang amun noyak selangnya pempes masih lus tuh pempes tetap sembahyang. Buyang es oh lelon hebat nusul kamu ya nih ya jelas kan nih jelas tahu si sakit kurang sehat apapun tetap sholat sekalipun typhoid galang-galang setengah menit lus karena penyakit oleh dokter begini karena apa ada pun mui ini tetap lus typhoid misal kayak pempes jelas kan apalagi sekedar ka ngantek-ngantek ka gering panas di modek nih narakat sembahyang kembali pernah ketuduh padahal kiang baik aku akan bau tuh tetes sembahyang nih wallahu a'lam bishawab. Menoyak bah cukup sampaikan insyaallah. Nah, itu lanjutan laku pasal baru tentang pasal yang menjelaskan tentang syarat sah salat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.